Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Nafisa Junita, Mahmud Andriansyah, Merita Nur Ahadiah, dan Apriliani. Kami ingin menyampaikan materi tentang sejarah pendidikan masa peradaban Islam. Pertama-tama materinya yang akan disampaikan oleh saudara kita Apriliani. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pendidikan masa peradaban Islam. Pendidikan pada hakikatnya muncul sejarah diciptakannya manusia, karena manusia itu yang menjadi objek atau subjeknya bagi pendidikan itu tersendiri. Dalam kenyataan manusia sangat membutuhkan pendidikan karena ia tidak bisa berkembang dan memperkembangkan kebudayaan mereka sendiri jikalau mereka tidak memiliki pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi pendidikan merupakan salah satu syarat yang mendasar bagi meneruskan dan mengekalkan kebudayaan manusia. Namun, fungsi pendidikan tidak hanya sebatas meneruskan dan mengekalkan kebudayaan, tetapi melebihi daripada itu. Pendidikan berupaya menyesuaikan dan mengembangkan kebudayaan baru secara profesional dan dinamis. Pendidikan menempati posisi yang sangat sentral dan strategi dalam membangun hidup sosial dan memposisikan manusia dalam kehidupan secara tepat. Dalam sejarah pendidikan, di masa Islam pada umumnya baru dikenal sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Sistem pendidikan masa Islam mengacu kepada hal-hal dan nilai-nilai Islam. Karena itu, sistem pendidikan Islam menciptakan perbedaan yang mendasar dengan sistem pendidikan pada umumnya. Baik dari timur maupun barat, perbedaan yang menonjol antara kedua terletak pada sikap atau pandangan terhadap hidup itu sendiri. Di dalam Islam, menganggap hidup bukan suatu akhir dari segalanya, tetapi alasan untuk mencapai tujuan-tujuan spiritual setelah kehidupan. Sedangkan dalam pandangan barat, kenikmatan menjadi tujuan akhir hidup yang didukung oleh materi yang berkecukupan. Berbicara tentang sejarah pendidikan Islam, pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Periodisasi atau masa sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan berada dalam periode sejarah Islam itu sendiri. Oke, materi selanjutnya yang disampaikan oleh saudara kita Nafisa. Oke, sejarah pendidikan Islam. Apa sih sejarah itu? Sejarah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu sajrotun, yang artinya kayu, yang memiliki makna keturunan atau silsilah. Sedangkan dari bahasa Yunani, sejarah ini disebut historia, yang artinya pengusutan pengetahuan melalui penelitian. Kalau dalam bahasa Indonesia, sejarah sendiri diartikan sebagai suatu kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi dan benar adanya. Kalau sejarah pendidikan Islam secara umum dapat diartikan sebagai rekonstruksi masa lalu umat muslim dalam hal pendidikan. Ada juga yang memaknai bahwa sejarah pendidikan Islam itu proses pewarisan nilai dan ilmu pengetahuan yang terjadi di kalangan umat Islam. Periodisasi pendidikan Islam ini dibagi menjadi 3, yaitu periode menurut dinamika, periode menurut kekuasaan, dan periode klasik pertengahan, dan periode modern. Yang pertama, periode dinamika. Periode dinamika ini ada 5 step, yaitu periode pembinaan yang berlangsung pada 571 sampai 632 Masehi. Yang kedua, periode pertumbuhan pendidikan Islam
yaitu 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga, periode kejayaan pendidikan Islam 661 sampai 750 Masehi. Lalu periode kemunduran pendidikan Islam yang berlangsung pada 750 sampai 1250 Masehi. Yang terakhir yaitu periode pembaruan yang berlangsung pada 1250 Masehi hingga sekarang. Yang kedua yaitu periodisasi berdasarkan kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan Nabi Muhammad SAW yang berlangsung pada 571 sampai 632 Masehi. Yang kedua, masa khalifah yang keempat yaitu Khulafaur Rasyidin yang berlangsung pada 632 sampai 661 Masehi. Dan yang ketiga, masa kekuasaan Umayyah di Damaskus yang berlangsung pada 661 sampai 750 Masehi. Yang keempat, masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad 750 sampai 150 Masehi. Lalu masa jatuhnya kekuasaan khalifah di Baghdad tahun 1250 Masehi sampai sekarang. Yang ketiga, periode klasik, pertengahan, dan modern. Periode klasik yaitu pendidikan di masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin yang tadi 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam di masa Muawiyah, Abbasiyah, dan kekhalifahan selanjutnya. Periode klasik ini berlangsung pada 571 Masehi sampai 1250 Masehi. Selanjutnya ada periode pertengahan. Periode pertengahan ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman kemunduran dan zaman tiga kerajaan. Yang ketiga yaitu periode modern yang berlangsung dari 1800 Masehi sampai sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam, ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi. Oke, selanjutnya materi yang dibawakan oleh saudari kita Mareta. Tokoh sejarah terbagi menjadi dua, yaitu A. Tokoh periode Islam di Indonesia terdiri dari 1. Sultan Iskandar Muda, 2. Sultan Agung Hanyokrokusumo, 3. Sultan Ageng Tirtayasa, dan yang keempat Sultan Hasanuddin. B. Tokoh para ilmuwan periode Islam di dunia terdiri dari beberapa tokoh. 1. Ibnu Sina, 2. Al-Khawarizmi, 3. Ibnu Al-Nafis, 4. Jabir Ibnu Hayyan, 5. Ibnu Khaldun, yang keenam Al-Zahrawi. Oke, yang selanjutnya yang dibaca oleh saudara kita Mahmud. Selanjutnya adalah pengertian lembaga pendidikan Islam. Ada beberapa pengertian lembaga. Yang pertama, pengertian fisik, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan institut, yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan lembaga dalam pengertian yang kedua, yaitu non-fisik atau abstrak, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan institution, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan dalam pengertian non-fisik disebut dengan pranata. Secara terminologi, menurut Hasan Langgulung, lembaga pendidikan Islam adalah suatu sistem peraturan yang bersifat mujarad, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi, dan sebagainya. Lembaga pendidikan Islam dapat pula diartikan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang telah tersistematis dan tertata rapi mengikuti aturan-aturan tertentu. Lembaga pendidikan dalam Islam yang dianggap sebagai lembaga pendidikan formal adalah lembaga yang berupa madrasah. Di lembaga pendidikan Islam, kurikulum pendidikan agama Islam menjadi konsentrasi dan titik tekan. Adapun sifat dan karakter lembaga pendidikan Islam secara lebih spesifik adalah yang pertama, lembaga pendidikan Islam bersifat holistik, terdiri dari lembaga pendidikan informal, non-formal, dan formal. Bentuk lembaga informal yaitu rumah, bentuk lembaga pendidikan non-formal yaitu masjid, al-maristan, al-zawiyah, dan sebagainya. Sedangkan bentuk pendidikan formal yaitu madrasah. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam bersifat dinamis, responsif, fleksibel, terbuka, dan religius.
Yang ketiga adalah lembaga pendidikan Islam berbasis terhadap masyarakat. Oke, selanjutnya adalah perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia sendiri diawali dari masuknya Islam ke Nusantara. Kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah yang dalam beberapa kasus disertai dengan pendudukan wilayah oleh militer Muslim. Pendidikan Islam disebarkan oleh para pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama dan pengembara sufi. Dilanjutkan oleh organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sekarang dilakukan oleh sekolah-sekolah atau pondok pesantren. Materi selanjutnya yang disampaikan oleh saudari kita Mareta. Sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam yang digunakan adalah sistem pendidikan non-formal dan formal. Sistem pendidikan non-formal dilaksanakan antara lain di langgar, masjid, dan pesantren. Sedangkan untuk pendidikan formal dilaksanakan di madrasah, sekolah dinas, dan perguruan tinggi. Sistem pendidikan Islam mulai mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia. Baik, sekian materi dari kami. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Jika ada salah dalam penataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.